kayak gitu ya mungkin ada 3. Cuman gini, pertanyaanku gini Bang. Coba ada 3 ya. Tuhan, menurut Abang Tuhan itu profesi atau enggak? Tuhan itu gelar. Menurut Abang Tuhan itu profesi atau enggak? Gelar. Gelarnya. Tadi kan Abang bandingkan sama yang tadi yang profesi-profesi. Menurut Abang Tuhan itu digambarkan seperti profesi atau enggak? Gelar dia, pekerjaannya ini dengarkan. Joni pekerjaannya tukang bakso. Digelari Joni pekerjaannya menjual bakso. Jono pekerjaannya menjual bakso. Joseph pekerjaannya menjual bakso. Digelari dia tukang bakso, ya kan? Nah, gelarnya itu tukang bakso, ya kan? Nah, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, ya kan? Ini adalah gelarnya, ya kan? Gelarnya Tuhan, pekerjaannya adalah menciptakan langit dan bumi. Nah, Putra gelarnya Tuhan, pekerjaannya menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus Tuhan, pekerjaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan segala macam lah. Nah, ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan Bang ya. Menurut saya ya. Oke. Jadi gini. Kita tengok yang 3 itu. Profesi kayak tadi Abang bilang pekerjaan kan menciptakan langit dan segala isinya. Yang ketiga itu, mungkinkah yang ketiga itu ataupun di dunia ini mungkinkah ada 3 makhluk yang bisa menciptakan seperti dengan sama? Nah, ini jawabannya. Tapi gini Bang. Tidak mungkin, pasti yang menciptakan ini segala macam langit dan seperti yang mau bilang itu pasti cuma satu. Kita tengok kalau memang dari cerita orang itu 3 bersangkutan atau apa terhubung, ya mungkin bisa jadi yang 3 itu sebenarnya satu. Siapa yang satu itu? Yang 3 itu sama-sama Tuhan dalam wujud yang satu. Berarti 3 Tuhan karena 3-tiganya sama-sama Tuhan. Ayo. Gini. Kalau 3 Tuhan, bukan dibilang 3 Tuhan sih. Cuman gini, kalau kita membilang 3 Tuhan seolah-olah berarti Tuhan yang di atas sana punya satu lagi Tuhan yang bisa menciptakan ini. Ada satu lagi Tuhan yang bisa menciptakan ini sama. Penciptaannya sama, cara menciptakannya sama. Itu kan jadi beda. Masalahnya ini kita uji. Kita uji masalahnya ini yang menciptakan segala sesuatunya itu dalam orang yang sama tapi dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Itu. Oke, kita uji. Ya. Yesus itu adanya di bumi. Dia Tuhan atau tidak waktu di bumi? Kalau waktu di bumi tidak ada yang menuhankan, tidak Tuhan itu Bang. Oh, berarti waktu dia di bumi bukan Tuhan? Bukan, dia di bumi menggenapi nubuatan para nabi. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Tuhan di kota Daud. Intinya kalau bagiku, kalau Yesus di dunia itu sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Karena kalau dia sebagai Tuhan nggak bakalan ada manusia yang berbeda agama. Nah ini, sewaktu Yesus di bumi dia bukan Tuhan, betul? Ya kalau menurut. Oke, ketika Yesus bukan sebagai Tuhan di bumi, siapakah Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus ya Bapa yang mengeluarkan dia. Bapa yang di sorga. Sudah selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan yaitu Bapa yang di sorga. Selesai kita di situ. Nah berarti karena kalau misalkan di dalam teks Peshitta yang berbahasa Aramaik, ketika Jesus Christ melaksanakan slote kepada Allah, berarti Yesus menyembah Tuhan. Di mana itu tertulis, Bre? Nah, mari kita lihat. Nah, ini menarik lagi. Berarti udah sepakat ya, dia bukan Tuhan ya? Ya. Mari kita lihat. Ya, salam dari tadi. Udah berapa jam ini? Nggak bisa mandi aku.
Bentar ya. Kita baca dulu dalam terjemahan. Di dalam Lukas pasal ke-6, nomor antrian yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Nah, terjemahannya Allah, tapi bukan Allah yang tertulis. Oh, ya? tunggu. Saya baru dapat ini. Di mana ini? Lukas berapa Lukas tadi? 6 nomor 12. Oh, 6:12. Oh, iya. Lanjut. Oke. Ia berdoa kepada Tuhan. Tadi kan Bang Polopo sama Fran sudah adu kesepakatan kan? Ya kan, yang Tuhan cuman Bapa, dia bukan Tuhan, ya. Nah, ingat ini masih terjemahan, bukan yang asli. Ya, yang ini nih. Saya goyang-goyang nih. Nah, sekarang bentar ya, kita buka dulu yang aslinya. Bentar. Ada dari tadi ternyata. Coba kalau gini dari tadi. Rokok nggak habis. Ini gara-gara ya aduh nih. Bahasa. Nah, ntar ya. Berputar langkau. Cukurukuk. Nah, dengar ya. Hawadin biyaumata haran faqa ishal tora lam talayo. Innam laha wa malaikatahu yusallu lam salayo. Wetaman aga hawa batlote dalaha batlote. Surat Maryam 31 bagaimana? Wa ausoni bisolati. Surat Maryam ayat 31. Coba buka. Batlote bisolati. Ya. Coba Surat Maryam 31. Yes. Coba. Why not? Bang Polopo, coba. Ini coba dibaca ulang. Ini yang dikasih lihat swipe. Coba baca ulang Bang Polopo. Silakan, monggo. Longorius. Kacamata gua kemana lagi nih? Aduh. Oh, kacamata. Saya cari kacamata juga. Apa namanya? Tunggu. Tadi Bang Polopo sama Frans sudah sepakat kan? Tadi Bang. Hei, kacamata sini kacamata. Aduh, dibawa kabur lagi anak. Tadi apa namanya? Ini Bang Polopo sama Frans sudah sepakat kan? Yang Tuhan cuman Bapa. Berarti pada saat Jesus Christ di atas permukaan bumi dia bukan Tuhan, ya kan? Tadi waktu Bang Polopo sama Frans sudah sepakat tuh, benar? Ya kan? Oke. Sepakat ya? Nah, berarti pada saat malam hari dia melaksanakan slote kepada Tuhan. Nah, surat Maryam nomor 31 coba dilihat dulu. Wa ausoni bis solati wa zakati madumtu haya. Ba so lam ta marbuta. Bis solati batslote sa pakai sadi. Lidahnya digigit itu. Batslote bis solati. Ya. Berarti dia bukan Tuhan, berarti dia harus melaksanakan slote kepada Tuhan. Karena dia sudah mempertegas dalam Al-Quran, inni abdullahi, inni rasulullahi. Surat Maryam 30 dan surat As-Saff ayat ke-6. Perhatikan situ pada saat dia memperkenalkan gelarnya, ada kata ini untuk mempertegas. Sebenarnya aku ini hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Makanya sholat. Gitu. Gampang ya. Cerdas ya. Berarti ya Bang Polopo betul ya. Yesus hamba Allah. Ada perikopnya Allah. Nah, berarti di Maryam 30 ya betul ya. Sama ya. Oh. Nah, kalau kita tarik ke bahasa Arab,
adalah Abdullah hamba Allah. Berarti Yesus Abdullah ya. Nah, tadi terkait kata Abdullah tadi pagi tuh aku udah bahas sama Bunda itu. Bunda udah tahu. Tadi pagi di kamar saya. Iya, betul. Berarti Abdullah itu kan hamba Allah, hamba Tuhan. Betul nggak, Ustaz ya? Nah, berarti Nabi Yesus tuh hamba Tuhan. Izin dulu Bang ya. Ya. Oh, monggo. Nah, sama sekali lagi ya. Nah, perhatikan. Ya udah. Ya. Mana? Enggak usah. Bikin ribut aja. Ini satu kali lagi kita semua setrika panganai. Ya Mike dia. Jangan dia bahasa tinggi betul gitu. Mantap betul dia bahasa. Berarti pantasnya sih sebenarnya itu Yesus Abdul Yesus ya, bukan Yesus Kristus. Nggak cocok itu ya. Betul nggak Ibu? Nanti Bang Palopo di situ HP kan? Ya. Bang Palopo di situ nanti coba cek di surat Maryam ayat 30. Ya. Bang Palopo lihat dalam teks Arabnya, aku bacakan sini dalam Ibraninya saja. Ya, karena kalau Al-Qur'an karena bacaan saya nggak bagus kalau Al-Qur'an. Nah, sini Maryam 30 kan? Maryam 30. Coba dibilang di awalnya bagaimana coba? Kola ini bagaimana? Dan sesungguhnya kola ini. Kola ini Abdullahi ataniyal kitaba. Abdul. Stop cukup. Kola ini Abdullahi. Kola ini Abdullahi. Benar? Abdu plus amla. Abdullah. Benar? Ya, sepakat ya? Oke. Nah, kita komparasi dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-13 nomor antrian yang ketiga. Atau X. Udah fix Yesus Abdul, fix, nggak bisa dibantah lagi. Nah, ini ini bukan Allah ya. Sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya ya. Hotel Alfa Mama Beta Alfa HAMBA, hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ingat, hambanya yaitu Yesus. Ini terjemahan, bukan asli. Ya. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-13 nomor yang ketiga. Pasal 3 nomor 13, sorry, terbalik. Nah. Atau mungkin Bang Polopo mau baca? Lanjut Bang. Saya ini kacamata ini loh, udah bawa anak. Iya. Nah. Kacamata nggak ada ya? Gara-gara ya aduh ini. Enggak apa-apa lah. Oke. Dengar ya. Dengar. Saya baca ya. Elohei Abraham wa Yitzchak wa Yaakov, Elohei avotenu be'er bechavot et avdo Yeshua asher mishartem oto uchefartem bo lifnei Pilatos ka asher hechaleta leshallecho lechafshi. Nah, perhatikan aku blok itu. Bechavod et avdo Yeshua. Bechavod telah memuliakan, et avdo hambanya. Ya, nyanyi itu merujuk kembali kepada Elohei. Ya, Elohim. Hambanya bernama siapa? Yeshua. Avdo dari kata akar katanya ain ve dalet. Ya. Kalau dalam bahasa Arab yang Abdullah tadi ain ba dal. Ya. Abdun karena dia idofa di situ jadi tanwinnya berubah menjadi dhamma. Abdullah. Ya kan? Idofa di situ kan? Nah, sekarang dalam surah Maryam ayat 30. Nah, Amar hatinok, berkatalah bayi itu, Akhin ani avet Allah.
Sesungguhnya aku adalah Evet Ain Ba'dal Ain Vet Dalet Ain Bet Dolat Evet Allah Asyarnitani Etashefer Atani Al-Kitaba Wa'asya'oti Nabi Waja'alani Nabiya. Dan jadikan aku seorang Nabi. Evet. Ini sama. Jadi baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Ibrani diposisikan Jesus Christ sebagai hamba. Makanya sholat tidak menyembah kepada dirinya. Begitu. Mantap. Biasa ya teman-teman ya. Oke. Nah ini kalau enaknya ada Bang Ep ini kan sama-sama saya kuliah dulu jadi enak gitu loh. Jadi itu kan artinya ya kasih lah. Cuman kacamata aja tadi. Iya, saya masalah kacamata aja tadi ya Bang Ep. Jadi kalau saya berani di luar kepala. Jauh di luarnya gitu. Saya kadang-kadang lupa gitu. Kejauhan. Jadi untuk perkataan yang hambanya lihat bener kayak lihat di saya surat nih kalau Ibrani, Yunani, Aramaik, Aram pun di luar kepala semua. Di luarnya itu gak ada di otak. Kita di atas meja kok. Lu namun bahasa Banjar masih ada kalau masih ada nggak? Ya lo masih ada ya. Nah, ada satu lagi berarti yang bunda dapat ilmu dari berarti kata-kata Abdullah itu merupakan satu kaidah bahasa dari bahasa Semitik ya, betul ya tadi ya gitu ya. That's right Bunda. Memang. That's right. Bunda pinter ya. Bunda pinter. Ini kalau Muslim itu menyimak, cerdas-cerdas ya Muslim ini ya. Pak, tambah satu lagi, ya. Nah, bahkan jangankan sebelum Nabi Isa, Nabi Musa pun di dalam Torah itu pun juga hamba. Iya, makanya karena simetrik. Nah itu yang nggak dipahami sama pertanyaan si itu mayor semalam Bang Palopo. Iya. Sebentar dulu. Sekarang kita ke Torah. Bang Ep, Ya? doyan apa Ya. donat atau kopi atau apa jeruk? Ada. Enggak. Nah, sekarang kita ke Taurat. Tadi Biblos kan sudah. Biblos kan sudah. Sekarang kita ke Taurat. Kita ambil Taurat di sini. Nah, simsalabim. Minum dulu Bang Ep. Minum dulu. Ntar kesel. Minum dulu. Dalam Torah. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini nanti. Jadi kita nggak pakai Google ya, kita pakai bukunya langsung. Jelas? Yoi. Nah, tadi kan Biblos sudah, sekarang kita ke Torah. Nah, nanti setelah kita tahu baru kita lihat betapa cantiknya Al-Quran menyusun kosakata. Dan betapa cantik dan betapa sakti dan indahnya Al-Quran menyusun kosakata. Masya Allah. Nah, kita lihat ya. Sebentar. Rega anime khapes etha otsar milim sheli akshaf be Torah. Atem af paamlorot sim ladaat. Sket akshaf hoy kilavim bayar. Ngerti nggak tuh kalau aku bilang kayak gitu? Ngerti, tapi di luar kepala Bunda, sama kayak Bang Palopo. Iya ngerti, cuma di luar kepala. Ngerti, tapi mau ngomongnya tuh lidah tuh agak keseleo dikit. Paling saya ya masih ingat tuh. Cuman Bang Palopo sama Bunda yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Nggak ngerti. Apalagi host, nggak ada paham-pahamnya host. Nggak nyampe. Jauh. Waktu di kampus kuliah tanya terlambat. Orang kuliah jam 9 datangnya jam 2. Datang jam 2. Bentar ya. Lebaran. Mana tadi? Tunggu ya. Tunggu. Nah, sambil nunggu kita ada tamu nih. Ada saudara Bang Palopo nih. Bunda sapa dulu ya, izin ya Swep ya. Malam Bang Jerry. Ya malam. Nah. Ini mah terjemahan ini. Males. Gak kelas saya ini Bun. Apa namanya? Ini coba kita
Jadi sebelum aku baca, mau aku baca secara jujur atau secara bohong? Jujur, kalau bohong Bunda jewer. Oh iya, siap. Secara jujur ya, secara jujur. Nah, kalau bohong nanti dijewer. Astaga naga, ular di talaga. Nah, ini dari mana tadi? Ini dikatakan. Nah, Vayemir Moshe el Hashem bi Adonai lo is devarim anochi gam mitmol gam mishel shom gam maez devcha el avdecha evet shelcha. Ya, avdecha. Adek deketin dikit deh, biar Bunda juga sama pelopor bisa baca. Ya Bang Pelopor ya, deketin dikit apa yang adek baca. Ini mah di luar kepala saya Bun ini. Oh, di luar kepala. Oke, lanjut. Oke, ulang. Nah, ini ya, kalau kita coba baca, lalu kita artikan. Vayemir Moshe el Hashem bi Adonai lo is devarim anochi gam mitmol gam mishel shom gam meaz devarcha el avdecha ki khivar pe u khivad leshon anochi. Nabi Musa alaihissalam berkata ya kepada Hashem, Tuhan, aku mohon kepadamu wahai Tuhan, aku bukanlah orang yang pandai berbicara baik dari kemarin maupun besok lusa. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu avdecha gam meaz davercha el avdecha evet, ya, hambamu, ain vet dalet, ain ba dal hambamu. Makanya Nabi Musa dan Nabi Isa itu posnya sebagai hamba. Izin. Ini Torah ya, Dek. Sueb. Lengket jaringannya. Abdeha. Kalau bahasa Ibrani berarti Abdeha. Itu Abdullah. Bahasa hampir sama ya. Waduh, swipe turun nih kayaknya apa jaringan ini. Enggak, jaringannya lengket jaringannya. Saya aja tadi yang kepental. Makanya tadi salah kirim. Gimana Jer? Sudah ngopi? Naik lagi swipe, naik lagi deh. Sudah pacu jalur. Hah? Apa ya pacu jalur? Orang. Kalau Jerry susah Bun, karena dia pengurus LAI. Iya, jadi kalau sama Jerry tangan aja ya. Iya. Bagian marketing ya. Iya, bagian marketing. Tuhan terdepan. Enggak, dia jaringan lengket tadi. Keluar dulu Sueb, keluar, masuk lagi dek. Udah Bunda undang itu. Ini yang mana sih sebenarnya yang benar ini Bunda Vera? Kristen ini ada yang satu Tuhannya, ada yang dua, ada yang tiga, gimana tadi ini? Aduh, bingung juga saya. Udah. Sueb, udah dek, di atas. Iya udah. Udah dek. Nah, cek halo. Aduh, kepental ini. Ya salam. Ya, Bang David naik aja, Bang David diskusi aja Bu, naik ke atas Bang David.
Jadi baik antara apa namanya? Sampai di mana tadi? Iya lagi di jalan. Saya nyimak aja. Iya, apa nih? Sampai di bahasa Ibraninya itu tadi di Taurat, kalau Musa itu juga hamba Tuhan. Nah, ya. Ya, sabar dulu Bang Depik ya, satu sesi ya. Kita masuk ya. Nah. Okay. Makanya dalam Al-Quran tadi ya, nanti coba Bang Polopo dan Bunda nama yang lain buka di surah Al-Baqarah ayat 136. Di situ kan antara proper name nama Nabi Musa dengan Nabi Isa ya, itu kan bersamaan tuh. Wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti Allah sudah menunjukkan bahwa antara Nabi Musa dengan Nabi Isa la nufariqu baina ahadin minhum, dan kami sama sekali tidak pernah membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Jadi kalau Nabi Musanya hamba, Nabi Isa juga hamba. Kan begitu. Abdullah. Coba lihat di situ. Di surah Al-Baqarah 136. Tadi kalau bahasa Ibraninya apa jadi Abdullah tadi apa, Dek? Aived Allah. Aived Allah. Oke. Gitu. Tadi seharusnya bukan aku yang terangkan, harusnya Bunda yang terangkan. Padahal tadi pagi Bunda udah tahu. Belum. Lidah Bunda masih keseleo. Oke, Bung David. Gimana Bang, kabar Bang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Bang. Itu dia. Kok lancar? Alhamdulillah. Ini gimana? Masya Allah. Iya. Kok lancar banget? Ada apa ini? Dalam kok. Orang dalam masa nggak bisa? Oh iya. Jalan. Gimana Bang? Apa yang kita mau diskusi ini? Kan kemarin katanya mau mendalami gitu kan? Iya gak? Waktu terakhir kita diskusi, betul gak Bang? Iya, itu tadi ngapain capek-capek bongkar bahasa Ibrani segala macam untuk cari Yesus sebagai manusia? Itu di 1 Yohanes 2 kan ada itu dia. Yang bilang Yesus tidak, yang ngomong Yesus bukan manusia itu dianggap sesat, kan ada di kitab itu. Bukan tentang hamba Allah, hamba Tuhan Bang yang kita cari. Oh, hamba. Iya, hamba. Karena di Matius 12:15 di situ kan Yesus hamba Tuhan, ya kan? Ya. Nah, lalu kita komparasi tadi di surah berapa? Maryam 30 ya. Ya. Iya. Begitu. Ternyata ya memang beliau adalah hamba Tuhan, hamba Allah gitu loh. Iya, penyebutannya sih sebenarnya. Cuma kan kalau udah lari ke konsep keimanan lain lagi nanti Bang Polopo. Ya masalah imanmu apa terserah, kita nggak bakal ganggu gitu. Ya. Mau Trinitas, mau 9 silakan itu di dapur kalian. Kita nggak bakal nyentuh. Ya kemarin kalau saya sih nggak jadi masalah. Yesus itu utusan. Cuma ketika orang kalau saya ya, mudah-mudahan saya salah, yang Kristen juga boleh koreksi. Kalau sekiranya dia manusia, saya sembah dia, salah nggak kira-kira? Kenapa Bang? Kalau sekiranya Yesus sebagai hamba, terus saya sembah dia, salah nggak kira-kira? Oh, itu dari atas kepercayaan masing-masing. Kepercayaan. Tapi kalau kita dalam Islam, Nabi Isa sudah berkata, Subhanaka, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116. Saya ulangi, surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 116. Kalau misalnya orang Kristen menyembah dia, terserah kalian, itu iman kalian, konsepnya kalian mengatur dia sebagai sesembahan atau manusia. Kami nggak bakal nyentuh. Tapi kalau dalam Al-Quran secara tegas dia mengatakan Maya. Iya. Tunggu aku selesaikan dulu. Dalam surah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 tadi dikatakan Maya kunuli an akula malaisa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk berkata apa yang bukan hakku. Kan sebelum itu kan, ini Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Engkau kan pernah mengatakan kepada seluruh umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku menjadikan kedua sesembahan selain Allah. Nah, sebelum menjawab, Nabi Isa memuji kepada Allah. Bertasbih dulu. Subhanaka, sabbaha di situ.
Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Huruf mim di situ menggunakan huruf mim nafi, menolak, meniadakan. Agar di mana statement ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah tidak terkena kepada Nabi Isa. Jadi menolak. Kenapa dia harus memuji kepada Allah? Sebagai bentuk pengabdian, ketaatan, pasrah hanya kepada Allah itu sendiri. Di surah Al-Baqarah 136 tadi. Ya kan? Begitu. Ya, kalau saya pribadi sih ketika saya mencari sebuah kebenaran, saya coba meletakkan semua kitab suci ini dalam posisi buku biasa. Kemudian bagaimana dia menjadi kitab suci itu kita urut bagaimana prosesnya. Saya rasa di Muslim kan ada, di ensiklopedia Islam kan ada sejarahnya kitab suci sama Bible. Dua-duanya pasti terlibat tangan manusia. Saya pribadi kalau sudah terlibat manusia, pasti ada pengubahan. Mungkin nggak ada kitab suci yang turun tiba-tiba kitab langsung dari langit, nggak ada. Semua dalam bentuk wahyu dan dituliskan kembali. Ini posisi netral ya Bang ya. Tapi kita abaikanlah itu dia. Kita anggap kitab-kitab suci ini ya kitab suci masing-masing. Saya sampai pada kesimpulan bahwa kitab suci ini justru memberikan jawaban kepada pertanyaan umat-umatnya. Kalau saya. Sekarang begini, ketika Anda kok Yesus itu Tuhan atau bukan? Anda boleh buka Alkitab, mana ada Allah nyuruh sembah manusia. Tetapi coba Anda buka Quran, Allah suruh sembah Adam. Ini relate dengan ajaran Kristen. Salah ya. Bukan sembah itu Bang, sujud. Iya, sujud menyembah. Sedangkan dia ada di situ. Makanya nggak ada menyembah di situ. Untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Jangan. Penghormatan itu. Ini koreksi ya. Makanya kan saya bilang, saya kan orang Kristen yang membaca kitab Anda. Sama seperti ketika Anda membaca. Udah dikoreksi kok Bang, udah dikoreksi. Orang pasti akan melihat Anda kok begini sih bacanya. Ya itu namanya seorang dikasih hal yang baru. Pasti kan dia kaget karena bukan lingkungannya. Nah, kalau dalam Al-Quran, saya tanggapi. Oke. Kalau dalam Al-Quran, kita lihat lagi di dalam surah Al-Maidah ayat ke-72 kalau nggak salah. Nah, di situ di bagian aku nggak usah buka kamera ya. Semua udah tahu kok. Di surah Al-Maidah ayat ke-72 di bagian tengahnya itu wa qalal masihu ya bani Israil a'budullahi rabbi wa rabbakum. Tatkala Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, Shema Israel, ya Bani Israel, u'budu, ain badal, menyembah, ibadah, menyembah hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran Nabi Isa kami menyuruhnya kepada Allah. Tuhanku, Rabbi, warabbakum, dan Tuhan kalian. Bukan menyembah kepada dia. Kan dia sudah menolak tadi. Tidak patut bagiku untuk berkata apa, bukan hakku. Malaisa li bihaq. Malaisa li bihaq. Dan seterusnya itulah tadi. Oke, gini. Dalam surah Al-Maidah 116 tadi. Coba kita ambil. Saya gini loh. Kalau saya membaca kitab itu bukannya Bang ya, karena saya juga bukan dasarnya teologis, nggak ngerti kitab juga. Ya, saya belajar kitab ini dari pengalaman hidup. Misalnya, ketika saya membaca sebuah ayat, ketika ayat itu bertentangan, pasti saya dalami kenapa kok bisa ada omongan kayak gini kalau tidak sesuai dengan hati saya. Kemudian kita gali kan, nanti kita pada kesimpulan Mama. Apa kesimpulannya? Ya kan kadang ada yang diperdebatkan yang kayak ayat Alkitab salah satu, kau harus membenci saudaramu, ibumu, inimu, termasuk saudaramu sendiri, dan itu dianggap sebagai ajaran Kristen, pandangan dari saudara-saudara yang lain kan. Nah sekarang apa seperti itu ajarannya? Kan logika kita makanya ketika orang berbicara, jangan kita hanya untuk mencari sebuah kelemahan, kita harus putar sedemikian ayat itu dia, padahal kita sudah ngerti ayatnya. Iya kan? Kalau memang nggak ngerti ayat ini kan bisa saya kasih penjelasan. Contohnya begini. Ketika saudaramu berbuat jahat, kau di posisi kebenaran. Makanya selalu ketika orang Trinitas itu dia, saya lebih cocok. Kayaknya saya udah sempat diskusi sama Bang Palopo kan waktu itu. Saya lebih cocok
ngomongnya tentang kebenaran. Allah yang sumber kebenaran, Yesus jalan kebenaran, dan Roh Kudus yang menjelaskan ajaran-ajaran kebenaran itu ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama kita. Itu di kekristenan. Kalau saya ya menangkap, ini pasti akan lari dari teologis. Tapi saya korelasinya dengan pengalaman hidup. Sekarang, oke, itu untuk itu kalau masalah pengalaman itu kembalikan ke pribadi Anda. ya. Tapi kalau kita dalam Islam ya semuanya satu arah, begitu. Iya, pasti. Ya kan? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Tetapi begini, Bang. Wahida wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 133. Kitab itu, tujuan dikasih kitab ke kita itu apa sih kira-kira kitab suci itu dia? Abang menganggap kitab suci ini sebagai apa coba? Apa isi kitab suci? Sebagai pedoman. Sebagai tuntunan. Sebagai tuntunan Bang Devi. Sebagai pedoman. Tuntunan. Oke. Apalagi? Dia tahu mana Tuhan, mana setan, mana iblis, mana monster. Oke. Saya setuju. Kitab suci adalah panduan kita untuk cari tahu Allah itu sebenarnya. Kayak apa sih Tuhan itu? Bagaimana sih capai Tuhan kan? Tetapi ketika kita udah ketemu orangnya, pribadi mengenal dia itu kan udah kita sendiri. Tuntunan ini nggak perlu lagi, buku panduan ini nggak perlu lagi ketika Anda mengenal dia. Paham nggak maksud saya? Oh, itu menurut Abang, itu asumsi Abang sendiri. Itu menurut kau sendiri. Untuk Abang sendiri nggak apa-apa. Kalau kami nggak satu tujuan, betul kata Suhaib di awal. Kita dipandu satu, Bang, satu. Gak bisa, Bang. Al-Quran dan hadis. Orang Islam itu dipandu satu, Al-Quran dan hadis. Bila dia di luar, seorang yang mengaku dia Islam, kalau dia dalam tuntunan hidupnya di luar Al-Quran dan hadis, dia bukan orang Islam. Ya. Bedakan apa yang kita punya akidah dalam Islam dan apa yang Abang punya pikiran sendiri. Silakan, itu pendapat Abang. Iya, tapi, sama saya. Ya, tapi kalau Islam gak begitu, ini Bunda luruskan. Izin. Ya, kalau saya juga di Kristen mungkin ada doknya, tapi saya orangnya nggak terikat itu. Kita silakan, itu pribadi Abang, kita hormati. Pribadimu saja. Silakan. Jangan kau apakan ke kita, nggak bisa. Karena saya nggak mau terjebak di tekstual kitab suci. Makanya saya bilang, ketika kitab kita kan nggak ada kitab yang tiba-tiba turun dari langit. Semua kitab. Iya, kalau misalkan konsep dan aturan mainmu seperti itu, berarti kau membuat aturan mainmu sendiri itu untuk ya, dia mengeksekusi sendiri. Ya, itu maksud Bunda, silakan. Tapi bisa kau campurkan dengan kita. Tapi jangan disamakan dengan pemahaman akidah kami orang Islam. Nah, kalau kita dalam Al-Quran, kalau kita dalam silakan Bang, silakan. Oke. Kalau kita dalam Al-Qur'an ya, dikatakan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna, nazala, nuzul, turun. Begitu. Kalau kita di situ, makanya kita mempercayai. Kenapa dipercayakan? Allah mengkonfirmasi. Begitu. Yang dimana kata nuzul itu ya jangan dipahami bahwa yang namanya teks atau kodeks atau mushaf yang seperti, mohon maaf saya nggak pegang Al-Quran ya seperti ini, yang dimana berasal dari alam surga diturunkan ke bumi lalu diberikan para nabi, tidak seperti itu turun berdebu, tetapi itu bukan gitu Al-Quran. Nah, tetapi Allah itu sedang menunjukkan otoritas kepemilikan sekaligus kuasanya selaku sang pemilik wahyu, sehingga pada saat wahyu itu turun, akal manusia tidak mampu merasionalisasikan seperti apa pewahyuan itu turun kepada para nabi. Begitu. Yang jelas kepada Nabi Musa, otomatis Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa. Ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Daud, Allah menurunkan wahyu sesuai dengan bahasa yang diturunkan oleh Nabi Daud. Sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah. Baru penutupnya al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul al-islam dinan. Mission complete, selesai. Gitu Bang. Lanjut Bang Devi, silakan. Yang enggak apa-apa. Saya itu kan kembali ke keimanan. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi ini kan kacamata saya. Karena saya lihat
pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kalau kacamata saya itu jawabannya kan ada. Nggak boleh nyembah manusia. Dalam Quran ada. Beda pencipta dengan mencipta, dalam situ ada. Nggak usah saya kasih tahu ayat-ayatnya, kan udah paham lah maksud saya kan. Mencipta dan pencipta, bahwa Allah itu dibedakan dengan mencipta dan pencipta. Jawabannya ada di dalam. Ketahui dan jawabannya juga ada di dalam. Ketika Anda bilang bahwa Anda bertahu, ternyata di dalam itu ada tersirat yang nggak seperti itu. Saya mau minta Bang siapa ya, kira-kira ya, dengan cara pemahaman saya, mudah-mudahan saya salah karena saya melihatnya lain. Coba di surat Al-An'am surah 6 ayat 108. Bang membacanya bagaimana? KTP pengen ngomong itu Bang, KTP silakan Bang, KTP. Sedikit aja saudara, sedikit aja ya. Jadi begini, saya mau coba memahami pikiran saya dengan penjelasan dari Abang sendiri coba. begini Bang Devi. Oke, Bang Devi izin sebentar ya Bang Devi. Dari mute dulu suara anak-anak, takut kita kena ini nanti. TikTok sensitif anak-anak iya. Oke, sebelum Bang Sueb jawab apa yang Mbak Devi mau, Al silakan Al. Ya, saya sedikit ya yang saya pahami untuk di Islam ya. Jadi saya ibaratkan dulu ya, Islam dan Kristen. Islam ini seperti mereka membangun rumah, fondasinya dalam di tanah yang berbatu dan fondasinya itu kuat, kokoh. Kemudian Kristen membangun rumah di atas pasir, ya di pinggir laut. Rumahnya megah tapi di pinggir laut di atas pasir. Anda sudah paham maksudnya. Jadi begini, seperti yang Bang David paham ya, harus paham juga Bang. Yang saya pahami dalam Islam, terjemahan itu bukan firman Allah. Karena itu terjemahan Bang. Tapi yang menurut yang saya ketahui, kenapa saya tidak berani menanya tentang Al-Quran? Karena saya tahu bahwa Al-Quran itu ada beberapa ilmu yang dipelajari oleh teman-teman muslim untuk memahami itu. Karena itu firman Allah itu adalah yang tulisan original teksnya, sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Kalau saya salah diluruskan Bang. Begitu aja Bang. Sekian. Iya betul Al. Untuk mau belajar Quran itu minimal mondok 10 tahun minimal. Itu minimal mondok Bang, minimal mondok 10 tahun. Kalau mau belajar kaidah tentang pembedahan Quran dari nahwu, sorof, mubalaghah, mantik, itu semuanya minimal mondok 10 tahun minimal. Rata-rata semua guru-guru itu mondoknya di atas 10 tahun. Bahkan ada sampai 15 tahun, ada sampai 20 tahun. Hanya untuk betul-betul belajar, mendalami. Makanya salah satu ibarat kayak saya ya, saya coba membandingkan ini. Makanya saya bertanya, kenapa sih kita itu masa nggak bisa sih memahami harus dituntun dengan pemikiran orang lain? Kebiasaan berpikir saya nggak bisa gitu. Itu ya makanya saya belum bisa belum inilah. Ada standarnya abangku. Ada standarnya. Jadi untuk memahami Al-Quran ini itu ada standar, ada parameternya. Gitu. Iya makanya saya coba. Saya masuk sedikit. Masuk Bang Paul. Saya masuk sedikit Bang. Jangan sedikit ya. Banyak. Anda membawa 107 Al-An'am ya. Nah, di situ kan dikatakan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar. Pengetahuan demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah sebenarnya begini Bang, gampang sih menjelaskan ayat ini. Kalau di dalam Islam kan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat di antara teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ini tentang apa yang dipahami oleh umat Muslim, bahwa Allah itu adalah yang dimuliakan, yang ditinggikan dengan sifat-sifatnya Bang. Salah satunya contoh adalah tidak diperanakan, dan diperanakan ini dari Allah saja.
Nah, kata Allah ini kan sesembahan umat muslim bang, dan dia adalah sebuah nama, unique name ya. Nah cuman perselisihan ini terjadi karena ada komunitas ataupun keimanan lain yang mendefinisikan secara lain gitu bang, dan bukan cuman itu. Nah coba lihat, Islam ini mana bisa dia berselisih dengan yang lain, karena yang lain ini dia berdiri sendiri bang. Sebenarnya sumbernya sebenarnya di situ. Kami tidak ada dengan teman-teman Konghucu, teman-teman Buddhis, teman-teman Yudaism, teman-teman Hindu, nggak ada masalah karena mereka berdiri sendiri. Nah, ketika yang sangat disakralkan ataupun yang sesembahan yang dinamakan Allah itu umat Muslim lalu diambil, yang dipelintirkan sebagaimana mungkin menjadi manusia, menjadi terhina, menjadi diinjak, diludahin, dipaku. Nah, ini kan sebenarnya inilah yang menjadi tolak ukur perselisihan itu bang. Iya. Begitu. Di situ sih sebenarnya sih tidak ada masalah bang. Di dalam kekristenan bang, coba hilangkan aja kata Allah di situ, selesai barang itu bang. Percaya sama saya. Sebenarnya sih di situ sebenarnya bang. Jadi harusnya makanya kembali ke original gitu kan. Nah, sebenarnya di situ aja sih permasalahannya. Ada nggak Hindu memakai kata Allah apa? Nggak ada bang. Di situ sebenarnya bang permasalahannya gitu loh. Karena memang dan khusus gini bang Devi. Orang-orang yang aku cintai, selamat malam bang. Malam Pak Dini. Silakan dilanjut. Dan begini bang Devi. Ini kan terjadi hanya di komal-komal lintas seperti ini kan. Kalau komal-komal lintas iman ataupun media sosial yang lain kan. Kalau ada di dunia nyata sih nggak ada, karena mereka nggak tahu gitu. Nggak ada masalah. Cuman yang kita sudah tahu ini, gitu loh. Contoh Bang Devi kan sudah tahu. Saya juga tahu. Sebelumnya saya juga nggak tahu, nggak ada saya dalam pikiran mereka ini nyembahnya ini nggak tahu saya itu. Saya pikir biasa aja. Tapi setelah kita tahu, dan Bang David juga tahu, ternyata begini, mari kita diskusikan kan gitu. Nah dalam diskusi itu ya terjadi mungkin perdebatan atau apa, mulai keluarlah literasi ini begitu kira-kira Bang David. Lanjut. Sebenarnya sih kolerasinya itu kayak ke Al-Hujriyah ya, Al-Hujriyah 12 atau apa, tentang kebenaran itu dia kan. Makanya kadang saya bilang jangan sampai kita yang 99% kita anggap benar, ternyata 1% yang kita anggap salah, ternyata dia yang benar. Gak bisa begitu bang, gak gitu tolak ukurnya bang. Itu eksegesis. Bagaimana mungkin tolak ukur kalau 1% itu yang benar, kalau kebenaran sama 99% itu nggak bisa itu bang. Iya, kalau kebenaran itu dia harus absolut. Nggak bisa dia kira-kira nggak bisa bang. Karena saya menganggapnya begini. Contohnya emas. Emas itu gunanya untuk kehidupan apa sih? Nggak ada gunanya sama sekali sebenarnya. Tetapi karena kita satu dunia ini sepakat bahwa itu barang berharga, dia jadi bernilai mahal. Padahal mau dipakai buat apa? Dia lebih bagus besi, dijadikan silet, dijadikan kapak, lebih berguna. Itu barang berharga. Tetapi sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari nggak ada gunanya sama sekali emas itu dia. Itu loh maksud saya. Iya kan? Itu barang nggak ada gunanya. Nah itu. Tapi yang namanya barang berharga ya pasti berguna. Barang berharga ya tetap berharga. Pasti berguna bang, berharga. Karena kita sepakat. Karena kita semua udah sepakat bahwa itu barang berharga. Tetapi kalau mau lihat esensinya, lebih berharga kayu dan besi yang bisa dimanfaatin untuk kita punya kehidupan. Karena memang dari sana yang nggak berharga, ya udah berharga. Nah itu kira-kira ini perspektif saya aja. Sebenarnya nggak nyambung bang dengan yang tadi itu yang abang bawa tentang Al-An'am itu, nggak nyambung. Nah cuma kalau di Al-An'am 107 itu, di Al-An'am itu saya tekstual kan jelas. Tetapi saya menganggap begini, bagaimana mungkin Allah yang dihukum Taurat bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan ini, jangan sujud menyembah. Dia mempersilahkan ada Allah lain di situ. Jangan sampai kamu molo-molo, kan secara tidak langsung dia mempersilahkan ada Tuhan lain berarti. Itu yang saya memahami. Bagaimana ceritanya? Dia sudah bilang jangan ada ilah-ilah lain, gimana abang bilang berarti ada Allah lain? Bagaimana?
ilah lain. Enggak, ketika dia bilang kan jangan mengolok sesembahan yang lain, berarti kan dia seolah-olah mengizinkan ada sesembahan yang lain. Itu pemahaman saya, makanya saya minta bagaimana saudara muslim memahami hal ini dia. Iya kan? Contoh seperti ini Bang Devi ya. Contoh seperti ini. Jangankan dikata Allah aja deh. Sang Hyang Widiwasa. Menurut teman-teman Hindu, ini dia tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Widiwasa ini Bang. Tidak bisa didefinisikan seperti apa, ya kan? Nah, lalu Sang Hyang Widiwasa ini, Bible ini diterjemahkan ke dalam bahasa Hindu, bahasa yang mereka pakai lah. Lalu Bapak ini didefinisikan sebagai Sang Hyang Widiwasa. Nah, teman-teman Kristen memaknai bahwa Sang Hyang Widiwasa itu kalau dalam bahasa Hindu berarti roh. Roh. Kan mereka meyakini. Kalau teman-teman Hindu tidak, dia tidak bisa dijabarkan. Nah, disinilah kadang-kadang terjadi gesekan karena salah pemaknaan ketika mengambil aja menyomot-nyomot. Coba aja Bang, coba lihat di Bible bahasa Hindu Bali itu. Gitu. Apalagi sampai bernuzul menjadi manusia. Mereka nggak meyakini Sang Hyang Widiwasa ini bisa bernuzul-nuzul seperti itu. Nggak bisa dia Bang. Terlepas daripada yang utusan-utusan dewa-dewa, saya nggak bahas ke situ Bang. Yang tertinggi, kasta yang tertinggi adalah Sang Hyang Widiwasa. Mereka tidak bisa menjabarkan seperti apa. Beda teman Kristen bisa menjabarkan. Oh, Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus, dari firman apa, beda. Nah, coba Anda menjelaskan itu bagaimana bisa seperti itu. Begitu Bang. Nah, disitulah timbul gesekan-gesekan. Nah, seperti itu. Seharusnya kan mandiri aja udah kan. Oh ini. Contoh Allah itu kan gelar. Menurut teman-teman Kristen Tuhan gelar. Double dia di situ. Iya, gitu. Memang rancu Bang, rancu. Dan memang seperti itu harus teman-teman Kristen harus seperti itu karena 3 barang ini. 3. Gak bisa mau disatukan jadi satu akhirnya comot dari sana, comot dari sini. Nah gitu. Kenapa teman-teman Kristen jarang mengatakan Tuhan Bapa, Allah Bapa aja? Padahal Allah itu adalah Tuhan. Kenapa harus disandarkan kepada Allah? Karena nanti tabrakan lagi di bawah Tuhan Yesus. Coba pakai Tuhan Allah, Tuhan Bapa di atas. Udah jadi 2 Tuhan. Nah, dikamuflase lah sedemikian rupa, ya kan? Allah Bapa, ya kan? Nah, Tuhan Yesus. Padahal Allah ya Tuhan. Coba. Jadi di sini adanya apa ya? Akibatnya Bang, seperti ini distorsi keimanan ini timbul gitu. Jadi pemaknaan yang sesungguhnya ini terpelintir dengan kehendak ya mengeksegesis itu. Seperti itu Bang. Coba, ada nggak teman-teman Kristen selalu mengatakan Tuhan Bapa? Nggak ada. Karena basicnya kan kitab suci Bang, itu dia apa yang tertulis kan pemahamannya. Tetapi memang kalau ditanya mereka tahu pastinya Yesus itu manusia. Bang Paulo, nggak ada, bukan konsep ke situ Bang. Bukan kita nggak lari ke manusianya itu Bang. Bang Paulo, ya abangku mana udah error. Oh, dilanjut lagi lah sama kawan-kawan lain. Masih error. Kamu kan tadi bilang. Masih error Bang Parpo. Kamu tadi bilang ada orang Kristen yang bilang Tuhan Bapa. Aku kalau aku bilang Tuhan Bapa. Bang Denny, Masya Allah, ya kan? Berarti Bapa itu God, betul? Ya. Yesus adalah Lord, betul? Ya. Ya sudah, oke, tepuk tangan dulu buat Bang Denny. Saya izin dulu ya. Mau kemana Bang David? Nantilah saya lanjut dulu. Lagi di jalan saya. Yuk. Oh begitu. Saya aja dibawa. Ya. Iya. Tadi saya makanya di undang-undang. Bang David. Yes. Ya sorry. Saya izin sedikit, saya mau ini sedikit aja. Jadi tadi yang saya bilang, analogi tadi yang bangun rumah ya. Jadi ibarat landasan kita kan kitab suci. Kan Abang bilang kan landasan kita kitab suci. Nah, kita tuh seperti orang membangun rumah di atas pasir, ibarat kita tuh membaca terjemahan, Bang.
Sedangkan orang Islam mereka kuat fondasinya. Saya bilang tadi mereka bangun rumah di tempat yang di tanah berbatu dan fondasinya kuat karena mereka original teks mereka paham. Itulah kekuatan mereka. Kalau kita berdasarkan terjemahan, kita tidak peduli dengan original teks. Itu kekeliruan kita. Makanya saya analogikan kita membangun rumah di atas pasir. Jadi percuma gitu loh Bang. Jadi kelebihan umat muslim mereka original teks mereka paham. Itu aja Bang. Iya, saya paham yang abang ngomong itu. Abang juga pakai kiasan batu dan pasir itu kan ada juga dua-duanya di kitab suci sesuai dengan kepercayaan kan, pas benar lagi kan. Kalau di Kristen sudah bilang itu, ada Yesus sudah pernah ngomong itu, ya. Kalau di Quran membangun rumah di atas batu, ada itu ayatnya Bang. Sesuai itu. Sip. Sesuai itu dia yang abang ngomong. Ilustrasinya sesuai itu dia. Di Quran juga itu ada perumpamaan tentang membangun rumah di atas batu. Bang Palopo juga tahu pasti itu dia. Ya udah dilanjut dulu Bang Al-KTP. Saya di jalan nih. Bapak Lopo, makasih ya. Bang. Ya. Ya Bang. Siap, hati-hati. Ya. Oke, lanjut. Udah clear semua ya? Clear up. Abang Denny, jadi kapan ganti Allah? Bagaimana mau ganti Allah? Aku aja nggak punya Allah kok kamu. Nah, ini. Makanya kenal dulu, tak kenal maka tak. Gentar. Bukan tak gentar, tak sayang. Cinta kok, cinta. Iya. Mencintai kan harus mengenal dulu Bang Denny, betul? Enggak, kalau saya mati meja. Iya. Karena cintaku itu tak terbatas ruang dan waktu. Walaupun aku tidak kenal orang itu, aku dari jauh sudah mencintainya. Jangan-jangan kan banyak sekarang Bang Denny, mukanya cakep kayak Sofia coba, di bawahnya batang. Gimana itu? Kan harus dikenal dulu Bang Denny. Ya aku kabur lah kalau tahu Bang itu. Sofia coba bawa batang, gimana konsepnya itu? Gimana Bang Pengikut, gimana? Ya, salam buat semuanya. Iya, sama-sama malam. Pengikut. Salam. Jadi Bang Denny ini sepertinya yang disampaikan yang oleh guru dan tuan itu bisa dipahami. Oh enggak, saya orang bodoh, jadi saya nggak gampang paham. Jadi saya cuma asal ngomong aja. Suka gitu Pak Denny, suka merendah. Ini yang saya sukanya Bang Denny ini. Benar Bos. Saya sukanya Bang Denny ini gini. Abangku ini suka merendah dia. Tahu-taunya, sabar Bang. Saya intermezzo sedikit. Saya sukanya dengan abangku Bang Denny ini, beliau kan ada di Belanda. Sayang sangat. Jadi gini Bang, saya sukanya gini. Tahu-tahu salah pernah kirim paus loh sama saya. Paus salah kirim diam-diam beliau tahu-tahu paus. Pak Din ini sebenarnya maunya ngirim ke saya, tapi ngirimnya ke Bang Palopo. Di sini kan kejadiannya kan? Iya kejadiannya. Bang Denny ini Muslim apa Kristen? Kristen dia Bang, pengikut. Kristen. Aku Kristen Alkitabiah atau juga bisa dikatakan Kristen sejati, bukan Kristen abal-abal. Jadi tetap kita di jalan Tuhan ya Pak ya Om ya. Pengikutmu ini Muslim Kristen Bang? Ya sama saya kayak Denny Om. Oh Kristen juga siang. Iya. Makanya tadi oke, sabar kita kasih silakan. Udah, itu aja cuma saya pengen menyampaikan ke Bang Denny, ya udah kita jalanin aja agama-agama kita gitu. Jangan terpengaruh dengan suatu perkataan-perkataan yang tidak untuk menarik simpatisan hati kita ke yang lain gitu. Tetap aja di jalan Tuhan. Tuhan pasti akan bantu. Puji Tuhan. Iya Bang Pengikut, itu betul katamu ya. Jadi kalau aku pegang katamu itu, aku kasih ayat ke kamu ya. Terkutuklah orang yang percaya kepada manusia daripada percaya kepada Alkitab. Setuju banget dengan penyampaian. Kita juga sama-sama membaca suatu Alkitab gitu. Jadi ya udah, kita konsep keimanan kita itu berbeda-beda. Jadi nggak usah terlalu ambisius untuk dia menyampaikan satu hal-hal yang tidak
terikat untuk kita, ya udah biarin aja apapun yang dia katakan, udah kita tetap di jalan Tuhan, gitu aja Bang Denny. Jadi bagi saya itu walaupun dia itu profesor, walaupun dia itu paus, walaupun dia itu bapak gereja, kalau saya lihat perkataan dan kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, saya tolak mentah-mentah. Nah, sebenarnya kalau jangan kerana kesana dulu deh, jauh. Sama, saya juga sependapat dengan Om Denny gitu. Kalau kita lihat dari gereja entah bla 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 itu tapi di sisi lain juga dengan penyampaian orang Muslim juga sama-sama 50-50 lah hitungannya, dalam artian kelakuan ini. Tapi kita tetap aja mengikuti di mana kita harus mengikuti ajaran Tuhan, itu aja Bang Den. Oke? Ya, jadi saran saya untuk semuanya juga yang di bawah, berbuatlah benar dan baik, jangan di mata manusia tetapi di mata Tuhan. Nah, ini juga ada yang tapping, ya udah, ya asyhadu. Apa asyhadu? Yang kayak gimana itu? Kalau yang asyhadu itu Bang, mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah yaitu Tuhannya Yesus. Itu asyhadu Bang, maknanya. Itu dia Tuhan yang aku sembah setiap pagi, ya Tuhannya Yesus. Nah, Anda sepakat Pak pengikut? Sepakat tentang apa dulu nih Om? Ya, kata abangku yang ganteng ini Bang Denny. Jadi setiap hari dia menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ya pastilah sama semua aja, tetap ingat tentang Tuhan, gitu aja. Iya, Anda sepakat bahwa jadi Anda menyembah kepada Tuhannya Yesus apa kepada Tuhan? Ya kita mah, kalau saya mah ya tetap ke Tuhan Yesus gitu. Nah, walaupun apa yang dikatakan orang Muslim dengan tentang untuk penyampaiannya dengan kata seperti dia diutus atau bla bla bla, ya tetap aja. Di keimanan kita itu kan berbeda-beda gitu. Tetap kita pegang keimanan kita, gitu aja Om. Gitu. Bukan begitu Om Den? Iya, silakan. Jadi kalau kamu benar sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, itu yang saya kontrol. Jadi saya sepakat dan mengiyakan. Silakan dilanjut. Masalahnya gini Bang Denny. Bang Denny ini kan abangku ini sesuai Bible. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan? Jadi abangku Denny ini menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nah, Pak pengikut ini setuju nggak menyembah kepada Tuhannya Yesus, gitu loh? Kalau masalah kerana yang Om sebutkan itu kan seperti menjebak gitu. Jadi memang menyembah Tuhan. Tapi kan kita juga dalam artian konteksnya di sini adalah berbeda keyakinan, itu aja sudah. Bukan perbedaan Bang.